Bersiaplah untuk para keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, ini juga berlaku KPM PKH dan juga KPM BPNT yang punya status. Nah, ini di KTP-nya dan di KK silakan dicek. Yang punya status KPM berikut ini, nah ini siap-siap mau tidak mau harus dikeluarkan dari kepesertaan bantuan sosial seperti PKH dan mungkin juga BPNT. Nah, bagaimana kabar selengkapnya? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan menginformasikan ini kabar yang kurang membahagiakan sebenarnya. Nah, para KPM, keluarga penerima manfaat, bersiaplah. Baik PKH, BPNT yang masuk dalam kategori berikut ini. Nah, ini silakan dicek KTP dan KK Anda yang punya status pekerjaan berikut ini. Ini ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dari pusat dari negara. Nah, ini yang masuk kategori ini, bersiaplah, harus dimungkinkan akan dikeluarkan dari kepesertaan bantuan sosial PKH dan mungkin juga BPNT. Nah, bagaimana kabar selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, nah ini tadi sore ini kami baru mendapatkan instruksi. Nah ini kami harus melaporkan di HP, bisa juga di laptop. Ini kami tadi mengerjakan sesuatu di mana harus melaporkan keluarga penerima manfaat. Ini bisa ART-nya, bisa juga pengurusnya. Nah, ini karena kemarin itu ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dari BPK yang ada di pusat. Bahwasanya bagi keluarga penerima manfaat, karena kami pendamping PKH, jadi kami melaporkan ya khususnya KPM PKH. Mungkin kalau KPM BPNT, nanti ya pendamping dari BPNT yang akan melaporkannya. Nah, jadi kami diminta untuk melaporkan, untuk untuk mengecek ke lapangan apakah benar keluarga penerima manfaat yang menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang masuk dalam kategori berikut ini. Nah, ini apakah benar pekerjaannya sesuai yang ditemukan oleh BPK? Karena BPK itu menemukan KPM tersebut di Dukcapil yang sudah dipadankan dengan Dukcapil. Jadi kalau kependudukan dan catatan sipil kan berdasarkan KTP dan KK. Nah, yang masuk dalam status pekerjaan berikut ini, nah ini yang ditemukan oleh BPK. Karena dianggap yang punya status pekerjaan yang akan saya bacakan di sini, ini dianggap ya mungkin sudah punya penghasilan tetap, kemudian penghasilannya juga lumayan. Nah, ini masuk kategori sejahtera bisa. Jadi ya harus digraduasi atau dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Nah, kira-kira siapa saja ya? Nah, ini bisa dicek KTP dan KK-nya masing-masing. Kalau di sini ada beberapa profesi atau pekerjaan. Ini sesuai dengan KK dan KTP ini biasanya. Yang pertama adalah dosen. Nah, KPM yang berprofesi sebagai dosen. Nah, ini tinggal mengecek dulu ke lapangan. Jadi pendamping mengecek dulu. Nah, ini apakah pengurusnya atau mungkin ART-nya. Nah, jika ART-nya mungkin anaknya, tapi sudah tidak serumah. Nah, ini ya kemungkinan masih bisa diselamatkan atau tidak dikeluarkan dari kepesertaan. Karena yang jadi dosen ya anaknya dan tidak tinggal serumah. Tapi kalau serumah masih satu kakak, nah ini kemungkinan
akan dikeluarkan atau digraduasi. Atau juga mungkin pengurusnya, apalagi pengurusnya kalau profesinya sebagai dosen ya harus dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Secara ya dosen itu gajinya ya lumayan, punya penghasilan tetap dan pendidikannya tinggi. Nah, karena program bantuan PKH dan juga BPNT bantuan sosial ini kan bagi keluarga yang miskin atau rentan miskin. Jadi kalau yang sudah sejahtera harus keluar. Yang kedua adalah berprofesi sebagai guru. Nah, guru di sini ya ASN ya, bisa PNS, bisa P3K atau mungkin yang sertifikasi. Kemudian ada karyawan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, badan usaha milik daerah itu seperti PDAM, nah seperti itu ya, yang ada di setiap kabupaten kota. Nah, ini kan gajinya juga lumayan dan punya penghasilan tetap. Kemudian karyawan BUMN, apalagi BUMN ini gajinya sangat besar seperti Pertamina, kemudian bank, kemudian ada kepala desa. Nah, ini apalagi kepala desa, seharusnya yang bisa menjadi contoh panutan kalau ada yang menerima bantuan. Nah, ini ya pasti akan dikeluarkan atau akan digraduasi. Kemudian kepolisian. Nah, ini bagi yang mungkin anaknya ada yang baru masuk polisi, ini juga bisa. Kalau sudah kakak sendiri atau sudah berumah tangga sendiri, saya rasa ya masih bisa aman ya di sini. Kemudian PNS, pegawai negeri sipil. Kemudian ada peneliti. Kemudian ada perangkat desa. Nah, perangkat desa ini bisa sekretaris desa, bisa kaur kesra, bisa kaur pemerintahan, atau yang lain, atau bisa kepala dusun. Nah, ini termasuk perangkat desa. Kemudian ada promotor acara. Nah, ini juga terdeteksi di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah TNI. Nah, ini kan juga punya penghasilan tetap dan sudah dijamin oleh negara. TNI, Polri, PNS itu ya, apalagi ya. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube, itu kebetulan yang ada di laporan di wilayah kami. Jadi nggak tahu untuk wilayah yang lain, mungkin ada profesi-profesi yang lain yang dianggap mungkin harus digraduasi atau mungkin harus dikeluarkan dari kepesertaan karena sudah layak, karena sudah punya gaji bulanan. Nah, ini semuanya bertujuan demi tepat sasarannya bantuan program sosial dari Kementerian Sosial, baik PKH maupun BPNT. Nah, jadi bagi Sobat YouTube, para keluarga penerima manfaat, PKH maupun BPNT, nah kalau sudah sejahtera, walaupun yang bukan berprofesi yang sudah saya sebutkan tadi, jika apalagi pengusaha, nah ini silahkan secara sukarela sebelumnya tanpa diminta atau dikeluarkan oleh pendamping. Jadi sukarela kami harapkan untuk mengundurkan diri keluar dari kepesertaan PKH, karena kasihan ya, banyak masih mungkin masyarakat di sekitar kita yang ekonominya kurang dan lebih di bawah kita, lebih miskin mungkin daripada kita. Ini mungkin ada yang belum tersentuh bantuan. Nah, ini sama saja kita jika sudah sejahtera, kalau mundur dari kepesertaan atau keluar dari kepesertaan, ini sama saja memberikan kesempatan kepada saudara kita, kepada warga negara Indonesia. Ini bagi yang mungkin saat ini banyak yang diusulkan untuk masuk DTKS. Nah, ini jadi mereka nanti berkesempatan untuk menggantikan KPM PKH yang sudah keluar. Jadi ada yang sudah keluar, ada yang mungkin dimasukkan. Nah, ini ya, jadi berkesempatan seperti itu ya. Karena memang semua bantuan sosial kayak PKH, BPNT ini ada kuotanya. Kalau PKH 10 juta KPM keluarga, kalau BPNT 18,8 juta keluarga. Nah, ini jadi yang sudah sejahtera, jika sudah keluar nanti berkesempatan yang belum dapat bantuan, yang orang yang mungkin di bawah kita, ini berkesempatan untuk memenuhi kuota yang kosong tersebut. Nah, demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan itu tadi akan dicek terlebih dahulu oleh pendampingnya ya, apakah benar
orang tersebut atau KPM tersebut ini profesinya seperti itu atau mungkin sudah ganti profesi. Nah, ini kan kita belum tahu update informasi atau update perkembangan dari setiap personal atau warga negara Indonesia. Kalau sudah pindah profesi, mungkin sudah sudah diberhentikan atau mungkin profesinya sudah ganti. Nah, ini nanti lain ceritanya ya. Jadi perkembangannya dilaporkan oleh pendamping ke pusat secara berjenjang. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.